Om Swastiastu. Halo pemirsa, senang sekali saya Chandra Kardana dapat menjumpai Anda kembali dalam dialog khusus kali ini bersama dengan Gubernur Bali dan juga KPK. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan Hari Anti Korupsi Sedunia dan kaitannya dengan upaya penegakan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Pemirsa, korupsi ini nampaknya masih menjadi masalah kompleks yang ada di Indonesia. Dan sejak tahun 2004, KPK ini berhasil menangani kasus korupsi setidaknya ada 1.437 kasus. Jumlahnya begitu banyak kalau bisa dibilang, sehingga upaya untuk memberantas korupsi ini harus segera dilakukan. Namun penegakan pemberantasan korupsi ini tampaknya tidak mudah. Perlu banyak komitmen dari berbagai pihak. Untuk itu pada tanggal 9 Desember ini merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Apakah ini bisa menjadi momentum bagi kita semua untuk bisa memberantas korupsi sehingga bisa hangus dari bumi Indonesia? Lalu bagaimana upaya pemberantasan korupsi yang ada di pemerintah Provinsi Bali, terutama dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Bali? Untuk membahas hal tersebut, saya telah kedatangan dua orang narasumber, yakni yang pertama adalah Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Selamat malam Pak Swastiastu. Yang kedua adalah pimpinan KPK, Bapak Nurul Gufron. Selamat malam, Pak Gufron. Swastiastu. Ya, kita akan membahas terkait dengan peran dari KPK, kemudian kolaborasinya dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam rangka Hari Anti Korupsi ya Pak ya, melalui program Road to Hari Anti Korupsi Sedunia. Ya, dan pemirsa Anda juga bisa bergabung nantinya dengan kami untuk berdiskusi dan juga membahas terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, terutama yang ada di pemerintah Provinsi Bali melalui telepon interaktif di 0361 237706. Saya ingin ke Pak Gufron nih dulu nih. Pak, sekarang Bapak ada di Bali nih. Apa yang sebenarnya dilakukan KPK di Bali saat ini, Pak? Ini bagian dari roadshow KPK di 5 wilayah Korwil KPK, karena Indonesia dari 37 provinsi kami klaster menjadi 5. Di 5 daerah tersebut kami melaksanakan Hakordia, yang nanti ini adalah rangkaian roadshow Hakordia yang puncaknya akan dilaksanakan di KPK pada tanggal 9 Desember. Kenapa kami mulai dari daerah? Kami berharap semangat dan perayaan anti korupsi ini bukan merupakan semangat dan perayaan anti korupsi oleh KPK saja. Kami ingin setiap warga negara, masyarakat dan juga pemerintahan baik kabupaten maupun provinsi itu menjadi gerakan bersama untuk menyatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama. Ya, korupsi adalah musuh bersama. Pak Koster setuju nggak Pak? Gimana upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Bali, Pak? Tentu pertama saya mengapresiasi dulu pada KPK telah menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Korupsi Sedunia di Provinsi Bali untuk Regional 5. Dan tentu saja ini menjadi semakin memotivasi pemerintah Provinsi Bali yang saya pimpin dalam pencegahan korupsi maupun juga dalam kaitan dengan hal-hal yang bersifat kaitannya dengan penindakan korupsi. Utama sekali adalah pencegahan korupsi dengan melakukan satu mitigasi terhadap pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali ini. Itu. Nah, ada beberapa aspek yang dilakukan. Yang pertama adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat terhadap semua perangkat daerah di Provinsi Bali untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara baik. Dan termasuk juga di dalam konteks rekrutmen kepegawaian, pengisian jabatan, dan juga dalam hal pengadaan barang dan jasa. Itu dalam kaitannya juga dengan penggunaan keuangan dalam APBD, penyusunan
pelaksanaan dan pengawasan APBD itu betul-betul dilaksanakan secara tertib itu. Kalau menggunakan indikator yang dilakukan oleh BPK RI, Bali itu dalam urusan ini selalu mendapat kategori wajar tanpa pengecualian, WTP. Bahkan 9 kali berturut-turut. Bahkan begitu saya gubernur, dengan pengalaman di DPR, tidak saja sekedar WTP secara administratif, tapi WTP yang secara substansial, ya memang dia baik itu. Jadi tidak dibuat-buat, apalagi disogok-sogok gitu kan. Terus jangan pula menjadikan itu sebagai sesuatu yang untuk hanya memenuhi norma dari satu aturan, tapi betul-betul real dijalankan di dalam pengelolaan APBD. Nah, sejauh ini itu semakin baik sudah dilaksanakan. Nah, tentu saja ini tidak berhenti sampai di situ, harus berjalan secara terus-menerus dengan komitmen yang kuat. Saya sudah memberikan arah juga kepada Bapak Sekda, dan saya punya inspektur yang bagus ya, di dalam mengelola ini sehingga bisa dapat WTP terus. Gitu. Ini prestasi yang luar biasa Pak ya, karena tidak mudah sebuah provinsi, apalagi sekelas Bali untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, apalagi tata kelolanya sungguh kompleks. Rahasianya apa Pak? Strateginya apa nih untuk bisa kita belajar bersama juga, terutama untuk pemerintah di provinsi lain juga? Gini, nomor satu, komitmen dari kepala daerahnya sendiri dulu, itu dulu. Ya, kan KPK udah ngajarin kita ini harus hidup sederhana, jangan kita bermewah-mewah, menggunakan jabatan itu dengan penuh tanggung jawab, dengan moral dan politik, konstitusi. Jadi menurut saya itu, memastikan dulu sebagai seorang kepala daerah itu tidak terlibat yang berkaitan dengan berbagai hal penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dia itu betul-betul menjadi bersih. Gitu. Misalnya nih, kan seringkali kita mendengar pengangkatan pegawai, bahkan pengangkatan tenaga honorer itu berbayar gitu. Ada yang 30 juta, ada 40 juta. Saya itu enak kalau dengar itu. Itu saya menandakan nggak boleh ada begitu. Nah, itu. Kemudian juga dalam pengadaan barang dan jasa itu yang menang kontraktornya ya dia memang karena kompeten gitu. Pengalaman dia, kemampuan dia, tapi tentu tanggung jawab untuk mengerjakan satu proyek secara baik. Tidak ada cawe-cawe dan tidak ada cawe-cawe, tidak boleh ada intervensi kepada lembaga yang bertugas menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa ini. Saya stressing ketat, jadi saya mengawasi. Tidak boleh ada yang main-main untuk memenangkan satu pihak agar dia mendapatkan satu proyek. Nah, begitu juga dalam pengisian jabatan. Pengisian jabatan kepala dinas, kepala biro, kepala badan, kepala bidang, kepala bagian, sampai kepala seksi. Nah, itu objektif aja. Itu kalau kepala dinas harus melalui uji kompetensi dan track recordnya, kemudian secara substantif memenuhi kepangkatan. Jadi itu saja yang pegang. Saya berpatokan kepada tim seleksi yang secara objektif menilai calon-calonnya itu, siapa yang peringkat tertinggi nilainya, dia yang jadi. Yang menjadi tim seleksinya adalah hampir semua dari akademisi. Jadi saya mempercayakan kepada tim itu untuk mengisi jabatan, sehingga nggak ada
untuk jabatan ini bayar, jabatan ini bayar. Baik, Pak Gufran, ini selain komitmen dari pemerintahnya atau pemimpinnya yang memang teguh untuk menjaga upaya pencegahan korupsi, tapi kan seperti yang disebutkan oleh Pak Koster ada titik-titik rawannya, Pak. Seperti belanja APBD, kemudian rekrutmen pegawai, dan juga ada beberapa titik rawannya. Bapak bisa jelaskan, Pak, apa yang bisa menjadi titik rawan ini sehingga nantinya bisa terjebak begitu, Pak, pemimpin yang kurang awas terhadap potensi ini? Jadi KPK melalui track record penindakan, kemudian kami memetakan titik-titik rawan. Titik-titik rawan itu yang kemudian kami implementasikan pencegahannya melalui MCP pada 8 area fokus pencegahan. Apa saja itu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, misalnya awal itu semua proses itu kan dari anggaran. Nah, bagaimana memproyeksikan, menetapkan anggaran itu adalah bagian titik rawan antara eksekutif dengan legislatif. Di situ nego pertama. Anggaran dulu nih Pak, anggaran yang perlu diwaspadai. Karena di situ awalnya duitnya berapa, untuk siapa saja dan bagaimana caranya. Kemana gitu ya. Itu wujud adalah komitmen yang disampaikan Pak Gubernur, wujud komitmen dari pemerintah dalam hal ini gubernur maupun DPRD itu terlihat dari postur anggaran. Nah, seberapa banyak pro rakyat belanja modal. Gitu. Titik pertama adalah belanja anggaran. Yang kedua baru masuk kemudian lanjutannya setelah anggaran pasti kemudian eksekutingnya pelaksanaannya apa? PBJ. Nah, pengadaan barang dan jasa. Nah, ini juga rawan sekali ya Pak ya. Tadi rencana juga. Kemudian masuk kepada pelaksanaannya belanja-belanja. Di dalamnya adalah barang, mulai dari belanja air, belanja furniture, sampai belanja konsultan, jasa. Nah, itu PBJ. Apakah taat, apakah tidak konflik interest, dan lain-lain. Itu titik kedua. Titik ketiga, sebagaimana disampaikan juga, bukan hanya aspek bicara belanja, tapi juga bicara beliau itu punya wewenang untuk mengeluarkan izin atau tidak memberi izin. Mulai hotel, restoran, bla 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 lah. Izin usaha dan dokumennya ya Pak ya. Izin usaha itu kalau pro rakyat mestinya adalah aspek kepentingan publik. Misalnya bagaimana agar tidak macet, bagaimana tidak merusak lingkungan dan lain-lain. Itu yang area ketiga. Baru area keempat, sebagaimana disampaikan beliau tadi memperkenalkan banyak pejabat-pejabat. Nah, yang keempat adalah bagaimana keberadaan ataupun kekuatan dari APIP. Nah, APIP adalah organ dari sebuah pemerintahan itu, organ struktur itu yang fungsinya untuk ngerem. Beliau yang ngegas, kalau navigatornya itu kuat memberi rem, insya Allah selamat. Tapi navigatornya kalau tidak kuat memberi pengawasan, arahan, bisa nyemplung. Bisa nyemplung ke sebagai rem dan koplingnya juga Pak ya, jadi perlu ada yang ngatur begitu Pak ya. Itu yang keberapa tadi? Keempat. Yang keempat. Yang kelima, lebih lanjut juga tadi mencontohkan misalnya honorer dan lain-lain. Itu artinya apa? Manajemen ASN. Nah, kita juga masuk ke manajemen ASN. Bagaimana agar ASN itu kemudian benar-benar orang yang kompeten. Karena orang yang kompeten pasti membantu beliau. Karena pemerintah butuh orang. Orang tentu orang yang kompeten. Kalau asesmen objektif, maka semakin banyak SDM yang profesional akan bagus laju pemerintahan. Tapi sebaliknya kalau sudah ada muatan-muatan suap pasti tidak berkompeten yang masuk. Bukan hanya untuk bantu, bahkan membebani. Semakin banyak orang tapi semakin hanya membebani begitu ya, tambah berat ya, tambah berat ya Pak ya. Apa gerbongnya itu bukan seandainya ada mobil mogok itu mendorong, malah dia malah jadi beban. Itu yang kelima ya. Nah, sebagaimana saya lanjutkan saja apa yang diterjemahkan oleh Pak Gub ini setelah APIP SDM, yang keenam diantaranya adalah aset. Nah, banyak aset-aset itu yang mungkin tidak teridentifikasi, mungkin teridentifikasi tidak dimanfaatkan, mungkin dimanfaatkan tapi pengenaan keekonomiannya belum pas, belum cukup. Nah, ini yang penting. Boleh jadi dikelola sendiri, boleh jadi dikerjasama dengan pihak ketiga, tapi ternyata perhitungannya kurang optimal. Yang ketujuh
Itu yang terakhir nanti bicara tambahan kita adalah tentang keuangan desa ya. Nah, yang ke dana desa yang terakhir itu menjadi titik poin kita karena begitu banyak anggaran yang kita salurkan setelah undang-undang desa itu ke desa. Nah, yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana digitalisasi, transformasi digital ini. Untuk apa? Apapun, mulai dari proses bisnis di pemerintahan, maka kemudian kita dari perizinan muncul PTSP, itu asumsinya untuk kemudian semakin berkepastian, semakin transparan, dan juga akses publik semakin bisa memantau dan juga turut mengawasi, membantu APIP-nya. Membantu gubernur juga untuk kemudian kalau ada keluhan itu bisa ditampung. Oke, Pak Gufron, biasanya kalau kita lihat di media, di televisi itu kan kerjanya KPK itu kan nangkap koruptor, Pak ya. Tapi kan sebenarnya ada tugas lain dari KPK, Pak ya, terutama yang untuk menangani kasus-kasus atau titik-titik rawan tersebut. Saya ingin Bapak menjawabnya, tapi setelah jeda kita istirahat dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi untuk membahas hal tersebut, termasuk juga nanti di Bali bagaimana penerapannya. Anda pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih terus membahas terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Nanti kita akan kembali lagi dalam dialog khusus hanya di TVRI. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Koruptor, bagus ditembak mati aja lah, bikin susah itu ah. Menurut kamu, korupsi itu apa sih? Korupsi itu, I think, which is maling duit rakyat meren. Hukuman apa yang setimpal untuk para koruptor? Hukuman setimpal ya, kui mas potong tangan nih, mas potong tangan. Bapak kan tadi bilang biasa terima murid jalur belakang. Tahu nggak itu korupsi? Oh, tahu lah aku bang. Tapi macam mana kan? Nggak mungkin mas, nggak mungkin suamiku kayak gitu. Nanti siap dong terima hukuman yang disebutin tadi. Gimana ya bang? Kumaha tuh nya? Sebentar dulu kakak, sebentar. Kita orang bisa bicarakan baik-baik toh. Masa kecil itu penuh kenangan, punya sahabat untuk berbagi apapun. Harus adil tentunya. Tapi, ya, masa dikorupsi? Ayo belajar adil sedari dini. Karena tanpa sadar, kita pernah menjadi pelaku dan korban korupsi. Kembaliannya. Ya pemirsa, Anda masih bergabung dengan dialog khusus kami bersama dengan KPK dan Gubernur Bali untuk membahas mengenai pemberantasan korupsi dan kaitannya dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Tadi Pak Gufron mengatakan ada sejumlah titik-titik rawan dalam pengelolaan pemerintahan yang bisa menjadi potensi korupsi. Namanya potensi bisa terjadi dan bisa tidak terjadi, Pak ya. Untuk mencegahnya tentu saja ada upaya dari KPK untuk bisa mengurangi potensi itu atau justru memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Lalu KPK apa yang dilakukan, Pak? Jadi 8 titik rawan yang kemudian kami cegah itu
itu memang adalah indikator-indikator pencegahan yang kami terapkan, kami guidance kepada pemerintah daerah untuk melakukan hal tersebut di titik-titik rawan itu ya, karena itu adalah potensi-potensi. Ya. Itu semua adalah perbaikan tata kelola sistem, lingkungan kerja dan lain-lain ya. Tetapi poin penting selain tata kerja juga sebagaimana disampaikan Pak Gub tadi. Karena sistem itu kan bekerja dan dilaksanakan oleh orang. Nah, orang itu oleh KPK juga kemudian ditingkatkan integritasnya. Jadi KPK melakukan pencegahan itu dengan dua strategi. Strategi peningkatan integritas itu sasarannya pada orang. Orang itu adalah mulai dari gubernur sampai ke pelaksana pelayanan publik. Baik. Yang kedua tadi yang 8 area di MCP tersebut itu adalah pada titik lingkungan kerjanya, lingkungan kerja di mana itu dilaksanakan. Ya. Nah, KPK melaksanakan ini, gitu. Pencegahan ini sesungguhnya tiap tahun kami secara masif menggunakan 2 kedeputian bahkan ya. Ada kedeputian Korsup yang melaksanakan 8 area MCP tersebut, dan kedua kedeputian Dikmas yang melakukan peningkatan integritas. 2 kedeputian ini dia didedikasikan untuk mencegah dari sisi komitmen personal dan dari sisi iklim lingkungan kerja. Nah, 2 hal itu mungkin yang selalu dipertanyakan oleh publik ini tidak tergambarkan atau tidak luput dari perhatian begitu Pak ya. Karena kemudian memang teman-teman media dan publik juga masyarakat senangnya pada tangkap tangannya. Nah, ketika ditangkap senang bersorak-sorai. Baru ramai Pak ya. Nah, sama dengan perilaku kita misalnya ya. Ini gedung ini, gedung TVRI ini aman, tidak terbakar dan tidak apa-apa karena maintenance-nya. Nah, tapi maintenance itu tidak pernah diliput oleh media. Tapi kalau kebakaran baru kemudian wing itu pemadam kebakarannya yang kemudian diliput. Nah, sama sebenarnya seperti ini. Padahal justru yang paling penting adalah upaya pencegahannya, upaya pencegahan, karena bagaimanapun pencegahan itu menghindarkan kerugian. Bahkan kemudian kalaupun kemudian ditindak, tak mampu merecovery kerugian yang sudah terjadi. Dan indikatornya adalah MCP tadi Pak ya? MCP itu adalah indikator kami yang kami, bukan MCP adalah tool kami untuk mencegah. Tetapi ukurannya nanti, hasilnya apakah pekerjaan pencegahan itu kemudian berhasil, kami ada 2 indikator, SPI dan IPAK. Artinya misalnya kita berdandan gitu ya. Nah, berdandan itu adalah upaya untuk mencegah, tapi penilaian sukses tidaknya dari masyarakat. Sudah melihat kami ini sudah ganteng tidak? Nah, IPAK dan SPI ini yang merupakan indikator kami untuk kemudian mengukur apakah pencegahan dan kemudian peningkatan integritas itu berhasil. Ya, bocornya sedikit Pak untuk Bali gimana Pak indikatornya? Apakah berhasil atau seperti apa? Saya kasih bocornya yang lalu saja. Kalau yang akan datang sebelum saya tanyakan langsung ke Pak Wayan nih. Kalau saya bocorin sekarang nanti tanggal 9 tidak wah lagi. Iya. Karena kan di tahun 2020 dan 2021 Bali predikatnya terbaik ya Pak ya. Apakah masih bisa dipertahankan di tahun 2022? Apakah bisa dipertahankan? Kita tunggu tanggal 9. Iya. Tantangannya nih ke Pak Wayan Koster nih Pak. Gimana nih Pak penerapannya di Bali dari data-data dan upaya-upaya yang disampaikan oleh Pak Gufron Pak? Jadi sesuai dengan arahan KPK mengenai area intervensi melalui Monitoring Center for Prevention itu MCP, itu saya berupaya keras untuk melaksanakannya yang sepenuhnya dipimpin oleh Pak Inspektur. Ya, nah, untuk semua kepala dinas maupun kepala badan dan kepala biro yang ada di Provinsi Bali. Nah, dari perolehannya selama saya pimpin ini itu tahun 2020 itu predikatnya terbaik. Ya, terbaik dari tidak saja 34 provinsi tapi seluruh pemerintah daerah kabupaten kota, jadi 500 lebih. Pemerintah Provinsi Bali ya Pak ya? Pemerintah Provinsi Bali tidak dibandingkan dengan provinsi lain saja, tapi juga kabupaten kota. Ya, kabupaten kota. Jadi 500 lebih. 514. Iya. Tetap jadi yang terbaik nomor 1 begitu kan Pak ya?
Bali terbaik. Kalau nggak salah skornya itu 98,5 yang tahun 2020. Tahun 2021 itu terbaik lagi, skornya 98,8 lebih. Kalau dibulatin 98,9. Nah, itu kan baik itu, terbaik sudah itu. Dan saya puas banget ya sama Pak Inspektur saya. Terus tentu saja prestasi baik ini harus dipertahankan. 2022. Ini sekarang sudah November akhir ini. Nah, menunggu tanggal 9 Desember. Nah, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Kalau saya mendengar laporan dari Pak Inspektur yang langsung, kan itu nginput dari intervensi areanya itu sudah dilaksanakan. Itu kelihatannya kita bisa mempertahankan. Optimis ya Pak ya? Optimis bisa itu. Mudah-mudahan bisa, ini kan belum ini. Ini masih berjalan sekian ini. Mana tahu ada daerah lain nyalip juga. Gitu. Optimis dulu ya Pak ya nanti karena kan sudah didukung oleh data-data juga. Jadi saya selalu men-stressing kejar seoptimal yang bisa dilakukan. Tapi benar, jangan merekayasa sesuatu. Saya selalu menekankan tidak boleh ada manipulasi di dalam menginput data, memproses ini, supaya kalau memang betul mendapat predikat terbaik, ya itu memuaskan, benar-benar hasil membahagiakan kinerja dan dia, kerjasama gitu. seluruh Bukan bohong-bohongan gitu. Kalau bohong-bohongan nggak suka. Nah itu satu. Kemudian yang berikut adalah secara real dia tidak terjadi sogok menyogok dalam perizinan, kemudian pengisian jabatan, pengangkatan pegawai, maupun juga dalam berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Saya memastikan itu tidak terjadi. Karena kita sudah mendapat ilustrasi dari berbagai kejadian OTT di sejumlah daerah yang akibatnya itu adalah sogokan pengisian jabatan yang kaitannya dengan pelayanan publik, sogokan yang kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Kan OTT-nya banyak. Nah, jadi itu satu ilustrasi untuk memprotek jajaran saya. Ini ada begini. Maka setiap ada OTT KPK, saya selalu share. Saya selalu share kepada jajaran saya, dan saya share juga kepada bupati wali kota saya sebali. Ini ada begini, nggak boleh terjadi begini di daerah kita. Nah, gitu kira-kira. Ini patut diapresiasi juga ya Pak Gufronnya, karena prestasi Bali ini mampu mempertahankan 2 tahun ke belakang ini, dan nanti tapi begini, tahun ini juga dapat Mas Chandra, bukan angkanya yang kita cari, bukan sekian persen penilaiannya itu Pak ya, terbaik, enggak. Tapi the real itu terwujud betul. Maka sekarang segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi misalnya itu menggunakan online, digital. Jadi supaya mengurangi sentuhan antar orang yang satu dengan orang yang lain gitu, sehingga itu betul-betul dapat dicegah semaksimalnya. Yang dapat dikontrol dengan kemampuan manusia, kita lakukan itu. Jadi semakin menggunakan digital ya Pak ya, untuk meminimalisir kontak antar orang per orang. Yang menjadi cukup sulit adalah Pak, tahun 2022 merupakan tahun pemulihan dari kemarin pandemi COVID-19, dan Bali ini benar-benar terpukul tampaknya Pak ya, karena bukan terpuruk jatuh terjerembab begitu Pak ya. Lalu ini kan juga ada proses realokasi dan berhubungan dengan pengelolaan dana ini Pak. Bagaimana Bapak mengelolanya sehingga bisa terlewati begitu Pak? Karena kan cukup sulit ya Pak ya, dananya terbatas, kemudian juga pendapatan berkurang. Nah ini menghindari dari potensi-potensi korupsi begitu Pak. Kalau dari sisi pencegahan untuk korupsinya sudah berjalan. Nah, yang saya lakukan selama masa pandemi tahun 2020, 2021 dan sekarang masih berlangsung 2022, itu saya betul-betul men-stressing dari sisi pertama adalah bagaimana menjaga agar pendapatan daerah itu bisa mencapai target secara optimal. 100% dari pencapaian target tentu tidak bisa, karena kondisinya tidak mendukung. Nah, kemudian yang kedua adalah
melakukan refocusing efisiensi untuk program-program yang memang betul-betul sesuai dengan prioritas dan berdampak langsung kepada masyarakat. Itu yang diprioritaskan. Jadi mengurangi belanja-belanja yang tidak efisien, tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan tidak ngefek ke masyarakat. Tidak memutar ekonomi masyarakat atau yang tidak produktif. Nah, dari dua sisi ini, sisi yang pertama adalah pendapatan. Itu pendapatan asli daerah Provinsi Bali, itu pada situasi normalnya waktu saya masuk itu adalah 3 triliun. Nah, 2019 itu mencapai 4 triliun. 4 triliun naik jauh. Kemudian 2020 kena pandemi tercapai 3,1 triliun. 2022 tercapai 2021 tercapai 3,2 triliun. Sempat naik lagi. 2022 ini tembus ke angka 3,6 triliun. Jadi cukup bagus. Kalau saya amati dengan daerah yang lain, persentasenya itu drop sampai 50%. Kalau di Bali itu masih tercapai 80%. 80%. Jadi ada inovasi. Kan undang-undangnya sama berlaku untuk semua daerah provinsi se-Indonesia. Sumbernya kan pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, dan juga PBKB. Nah, itu. Jadi sama sumbernya. Kita melakukan inovasi untuk mempertahankan pendapatan ini dan berhasil. Begitu juga belanjanya itu kita lakukan efisiensi dengan sangat ketat. Bahkan kita harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi dengan anggaran yang cukup besar. Kita bisa lakukan itu tanpa mengganggu program-program prioritas yang berjalan seperti belanja modal untuk infrastruktur. Jadi tidak ada yang terganggu secara ini, secara signifikan. Jadi semua berjalan dengan baik. Jadi sehingga ketika pandemi maupun juga sebentar lagi saya kira pasca pandemi, ya saya mohon izin Pak Gubernur, sebenarnya saya sudah mengusulkan Bali ini supaya dicabut saja PPKM-nya karena situasinya sudah sangat bagus. Gitu. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Pak, kenapa PPKM ini harus dicabut Pak? Dan kaitannya nanti kenapa Bali dipilih sebagai tempat untuk Road to Hari Anti Korupsi Sedunia. Kan bersamaan juga dengan semangat pemulihan pariwisata dan juga ekonomi Bali. Kita istirahat sebentar, kita jeda sejenak. Anda pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih membahas tentang upaya pemberantasan korupsi dan kaitannya juga dengan Hari Anti Korupsi Sedunia yang nantinya road to-nya atau menuju hari tersebut akan dilaksanakan di Bali. Anda jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Koruptor, bagus ditembak mati aja lah, bikin susah itu ah. Menurut kamu, korupsi itu apa sih? Korupsi itu, I think, which is maling duit rakyat meren. Hukuman apa yang setimpal untuk para koruptor? Hukuman setimpal ya, kui mas potong tangan nih mas, potong tangan. Bapak kan tadi bilang biasa terima murid jalur belakang. Tahu nggak itu korupsi? Oh, tahu lah aku bang. Tapi macam mana lah kan? Nggak mungkin mas, nggak mungkin suamiku kayak gitu. Nanti siap dong terima hukuman yang disebutin tadi. Gimana ya bang? Kumaha tuh nya? Sebentar dulu kakak, sebentar. Kita orang bisa bicarakan baik-baik toh. Masa kecil itu penuh kenangan. Punya sahabat untuk berbagi apapun. Harus adil tentunya. Tapi, ya, masa dikorupsi? Ayo belajar adil sedari dini. Karena tanpa sadar, kita pernah menjadi pelaku dan korban korupsi.
Ya, suatu kesempatan yang berharga juga Bali terpilih sebagai tuan rumah untuk program Road to Hari Anti Korupsi Sedunia, dan apa saja yang bisa ditampilkan nantinya oleh Bali untuk menyambut kedatangan bisa dikatakan para delegasi dari berbagai daerah di Indonesia. Anda juga bisa menghubungi kami dan berdiskusi melalui telepon interaktif di 0361237706. Tadi saya masih penasaran Pak, Bapak bilang kenapa sih Bapak akan meminta begitu untuk dihapuskannya PPKM khususnya di Bali, Pak? Pertama karena memang kasusnya sudah sangat terkendali. Kedua, vaksinasi boosternya sudah lebih dari 82%, tertinggi dan tercepat di Indonesia. Saya ikuti juga perkembangan yang masuk rumah sakit juga sudah sangat kondusif. Jadi sebenarnya untuk Bali sudah nggak relevan lagi ada PPKM. Nah, kalau Bali sudah tidak perlu PPKM, saya kira image kita untuk Bali ini itu makin bagus, sehingga pemulihan pariwisata dan program Bali itu bisa dilakukan dengan lebih cepat lagi. Sekarang sudah mulai pulih. Di bulan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi itu kontraksi minus 9,31%. 2021 minus 2,47%. 2022 sudah mulai pulih. Triwulan 1 itu 1,46% positif. Triwulan 2 2,47%. Dan triwulan 2 itu 3,04%, triwulan 3 8,09%. Jadi sudah ada peningkatan secara gradual. Naiknya jauh, terutama dari triwulan 2 ke triwulan 3. Tadinya pikiran saya triwulan 3 itu sekitar 4-5%, tapi ternyata lompat ke 8,09%. Nah, triwulan 4 saya kira itu akan berkisaran di angka itu, karena kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik itu sudah saya lihat perkembangannya makin bagus. Normal lagi ya. Sudah normal. Sudah hotel sudah tingkat huniannya 60-85%. Kemudian restoran juga ramai. Tempat-tempat wisata sudah mulai ramai, dan juga aktivitas perekonomian masyarakat itu sudah mulai hidup. Nah, kalau PPKM ini sudah dicabut, saya kira kita akan menjadi lebih cepat dan progresif di dalam melakukan pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali, dan sehingga dengan demikian itu akan lebih berdampak lagi terhadap upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bali agar kembali ke situasi normal sebelum pandemi itu. Nah, ini sudah kelihatan tanda-tandanya. Dengan adanya G20 kemarin yang berjalan dengan sangat sukses, dan ini berdampak tidak saja saat ini tapi juga dalam jangka panjang bagi Bali. Gitu. Salah satunya adalah peringatan Hakordia ini Pak yang kenapa Bali bisa dipilih barangkali ini juga karena kesiapan Bali yang juga sudah pulih, kemudian sejumlah regulasi atau kebijakan yang diterapkan oleh Pak Wayan sebagai Gubernur Bali ini. Apakah itu yang jadi alasan juga Pak Road to Hakordia ini diselenggarakannya di Bali? Salah satunya iya. Jadi semangat kita sebagaimana tema tahun ini adalah bahwa Indonesia pulih bersatu berantas korupsi. Pemulihan itu terlihat dan mulai terasa sebagaimana disampaikan Pak Gub di Bali, mulai terasa itu. Yang kedua, alasan kenapa KPK memilih Bali, pertama sebagaimana disampaikan tadi juga hasil MCP. MCP itu menjadi bagian dari ukuran dan indikator KPK dalam melihat sejauh mana komitmen baik pemerintahan maupun juga didukung oleh pemerintah daerah di dalamnya dan masyarakat. Nah, jadi MCP lantas komitmen kebersamaan di masing-masing Pemda dan masyarakatnya juga, karena sekali lagi korup itu kan tidak kejahatan yang tidak tunggal, tidak bisa melakukan kejahatan korupsi sendiri. Itu biasanya harus ada connect ataupun ada kesepakatan dengan pihak lain. Dalam hal ini kalau pemerintah dengan pihak swasta, dengan pemohon, dengan rakyat. Nah, kalau swastanya, pemohonnya, rakyatnya itu punya komitmen yang sama untuk memberantas korupsi, anti korupsi, itu tentu yang menjadi penilaian KPK untuk memilih Bali
menjadi salah satu tuan rumah di mana harapannya menjadi contoh pada yang lain nanti, pada artinya profesi saya tangkap yang ini lain. ternyata bukan hanya pariwisata Bali yang menjadi daya tarik untuk dilaksanakan Hakordia yang di Bali, tapi memang komitmen kemudian supaya bisa menjadi contoh prestasi bagi kira-kira. prestasi Bali Prestasi. juga Ya, dan kalau bisa menjadi KPK contoh dan teladan ya kalau Pak ya? KPK tidak melihat Bali dari sisi keindahan dan budayanya, Tapi prestasi. tapi Dari bicaranya prestasi dari pencegahan prestasi korupsi, pencegahan ya, oke. MCP, Aha. komitmen pemerintahan dan juga kebersamaan partisipasi dari publik. Nah, perspektifnya korupsi, bukan perspektif beda, bukan keindahannya. pariwisata ya Pak ya? Kalau besok nanti akan ditampilkan tari-tarian, mudah-mudahan tari-tariannya bertema anti korupsi juga, Nah, Pak. kita tanya langsung Pak, apakah tari-tariannya akan disajikan temanya ada tema korupsi nih Pak pada Jadi, Hakordia nanti Pak? Ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu seminar yang melibatkan banyak pihak kaitannya dengan sosialisasi tentang semangatnya KPK di dalam melakukan pemberantasan korupsi, bersatu melawan tindakan korupsi kan itu. Nah, itu temanya bagus sekali. Ya, yang kedua adalah ada kegiatan seni, pentas seni yang tentu saja temanya sejalan dengan upaya KPK dalam rangka mencegah penindakan korupsi. Dan yang ketiga ada senam bersama. Nah, itu juga menunjukkan kan tekadnya itu kan pulih bersama, kuat bersama, bersama berantas korupsi gitu kan. Jadi kami asosiasikan korupsi sebagaimana kesehatan kita. Bersenam, makan pola makan yang bagus ya. Itu adalah bagian dari pencegahan. Ada kegiatan fisiknya juga Pak ya, Ada. tidak hanya Kita seminar akan ya Pak ya. mengasosiasikan bahwa korupsi itu tidak bisa kemudian hanya disuntik datang ke dokter. Kalau bisa kita bina mulai dari pola makan, pola hidup dan juga berolahraga. Nah. Jangan kalau udah sakit baru berobat, baru minum obat begitu Pak ya. Banyak biayanya nanti. Saya melihat model yang dilakukan sekarang oleh KPK ini di dalam membangun spirit kemasyarakatan secara bersama-sama dalam konteks pencegahan korupsi ini bagus. Jadi tidak lagi dengan cara yang serem-serem amat gitu, tapi cair ke masyarakat melalui pendekatan seni, kemudian juga pendekatan yang mengajak masyarakat untuk bersama-sama. Jadi kalau kedatangan KPK nggak takut lagi begitu Pak, image-nya nggak serem lagi kalau didatengin KPK. Jadi KPK itu lebih baik hadir diundang ketimbang hadir tak diundang. Kalau itu bagus banget. Kalau diundang lebih cair suasananya, bisa ketawa-ketawa lewat seni begitu Pak ya. Tanggapannya gimana nih Pak? Bali bisa terpilih nih Pak, karena kan jarang-jarang juga daerah itu dapat kesempatan ini kan Pak, bekerja samalah dalam hal yang positif dengan KPK. Buat saya sendiri sebagai gubernur bersama jajaran itu kita senang, bangga dan juga bahagia jadikan tempat untuk penyelenggaraan acara Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Dan ini juga menjadi wahana yang bisa menggemakan ke seluruh, tidak saja pada jajaran pemerintahan, tapi juga ke segenap komponen masyarakat dan masyarakat umum mengenai upaya yang dilakukan oleh KPK dan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali ini. Sehingga ini akan betul-betul mendapat sambutan dari masyarakat, semakin meningkatkan kesadaran di dalam rangka untuk pencegahan korupsi ini. Jadi saya sangat senang dan karena itu menyiapkannya dengan serius mengenai katakanlah penugasan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini oleh KPK di Provinsi Bali. Nah, di luar itu adalah ini spirit untuk memperkuat komitmen kepada jajaran pemerintah provinsi maupun juga kabupaten kota sebali, karena itu kegiatannya akan diputar di beberapa kabupaten, ada di Kabupaten Badung, ada di Gianyar, ada juga di Denpasar gitu. Jadi ini akan mendorong semua jajaran untuk menyikapi dengan respon yang positif dan juga masyarakat tentunya. Pak Gufron, targetnya hanya pemerintah saja atau masyarakat akan dilibatkan Pak? Dengan kami hadir di sini di TVRI masyarakat. Masyarakat kan juga menjadi bagian dari target kami. Jadi tahu
Bali sebagai tuan rumah, kemudian Pak Gubernurnya berkomitmen, harapannya pemirsa dimanapun warga Bali itu bisa kemudian menyaksikan dan kemudian mengetahui komitmen gubernur. Jadi seandainya kemudian masyarakat Bali ingin turut serta dalam pencegahan, dalam penindakan, itu kemudian masyarakat saya kira memiliki aware dan juga kemudian memiliki keberanian. Nah, karena komitmen gubernurnya sudah welcome, tinggal masyarakat kemudian harapannya juga mendukung, memiliki semangat untuk anti korupsi. Nanti Pak Gubernur juga hadir ya Pak ya di tengah-tengah masyarakat supaya bisa disampaikan gitu Pak? Hadir. Ada seminar saya hadir, ada kesenian saya hadir, ada lagi apa itu yang perempuannya itu saya juga akan hadir. Itu jadi berupaya hadir semua. Nanti juga disampaikan komitmen-komitmen dari pemerintah Provinsi Bali terkait dengan upaya pemberantasan korupsi supaya upaya di balik layarnya ini juga ketahuan oleh masyarakat gitu Pak ya, dan didukung oleh masyarakat. Supaya masyarakat juga tahu bagaimana keseriusan pemerintah Provinsi Bali di dalam melaksanakan komitmen sesuai dengan arahan KPK. Itu yang sangat penting pesannya menurut saya. Dan itu agar betul-betul dijadikan sebagai komitmen secara berkelanjutan. Tidak saja saat ini tapi juga ke depan secara terus-menerus. Bahkan KPK kan tujuannya ini menjadi budaya hidup masyarakat. Jadi udah benar ini melibatkan masyarakat supaya korupsi itu tidak saja dijadikan objek pada penyelenggara pemerintah. Seperti tadi disampaikan kan tidak satu pihak, sekian pihak. Nah, pihak yang lainnya ada di masyarakat juga. Ada yang pasang mata begitu Pak ya, masyarakatnya untuk bantu mengawasi penyelenggara pemerintah. Oke. Nanti saya ingin Bapak, Pak Gubernur dan juga Pak Gufron untuk menyampaikan harapannya kepada masyarakat. Bagaimana sih bisa masyarakat mendukung upaya anti korupsi yang dilakukan oleh KPK dan juga pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Gubernur Bali. Anda pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi obrolan kita bersama dengan Pak Gufron dan juga Pak Gubernur Bali. Kita jeda istirahat sebentar, nanti kita akan kembali lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Koruptor, bagus ditembak mati aja lah, bikin susah itu Menurut kamu, korupsi itu apa sih? Korupsi itu, I think, which is maling duit rakyat meren. Hukuman apa yang setimpal untuk para koruptor? Hukuman setimpal ya, kui mas potong tangan nih mas, potong tangan. Bapak kan tadi bilang biasa terima murid jalur belakang. Tahu nggak itu korupsi? Tahu lah aku bang. Tapi macam mana kan? Nggak mungkin mas, nggak mungkin suamiku kayak gitu. Berarti siap dong terima hukuman yang disebutin tadi. Gimana ya bang? Kumaha tuh nya? Sebentar dulu kakak, sebentar. Kita orang bisa bicarakan baik-baik toh. Masa kecil itu penuh kenangan, punya sahabat untuk berbagi apapun. Harus adil tentunya. Tapi, ya, masa dikorupsi? Ayo belajar adil sedari dini. Karena tanpa sadar, kita pernah menjadi pelaku dan korban korupsi. Kembaliannya.
Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus bersama dengan KPK dan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Kita ingin belajar sedikit dari Pak Gufron, Pak, tentang sikap-sikap anti korupsi. Mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil begitu, Pak, untuk bisa kita menjadi pembelajaran bersama. Ya, jadi sesungguhnya korupsi itu adalah penyakit pemerintahan. Ya. Pemerintahan yang mestinya ketika melayani kepada masyarakat itu adil, di hadapan pemerintah rakyat ABC itu dilayani sama, nah, tapi karena ada yang satu memberikan sesuatu menjadi tidak adil. Jadi sesungguhnya ketika korup, yang rugi dua-duanya. Pemerintahan kemudian tidak berjalan efektif dan efisien, rakyat pun kemudian terbebani pada kos-kos yang tidak perlu sebenarnya. Nah, maka sesungguhnya semangat anti korupsi adalah semangat bagaimana agar kepada pemerintah menyelenggarakan pemerintahan berkepastian, kemudian efisien, efektif. Itu adalah rohnya dari korupsi sebenarnya itu. Masyarakat pun sesungguhnya yang kami harapkan itu sadar bahwa koruplah yang kemudian mengakibatkan mereka terugikan banyak kali. Contohnya apa ya? Misalnya katanya beliau tadi mau jadi ASN, mestinya sekolah itu mengandalkan supaya jadi orang pinter, tapi kemudian setelah pinter mau jadi ASN masih mengandalkan uang. Mereka terugikan. Kepintarannya tidak dipakai justru ya, Pak ya. Kemudian ijazah, sertifikat dan lain-lain seakan-akan hanya soal lampiran formil yang substan kemudian apa? Uangnya. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya kemudian duit. Dalam kondisi begini sesungguhnya yang salah dan kemudian dirugikan bukan hanya rakyat, tapi pemerintah juga. Pemerintah dapat ASN, dapat ASDM yang harapannya bisa kuat, bisa membantu, tapi dapat orang yang bermasalah dan tidak kompeten, malah membebani. Ini yang mari kita sadari bahwa kami harapkan pemerintahan yang korup itu merugikan semuanya, bukan hanya rakyat tapi juga pemerintahan, pasti tidak efektif. Sebaliknya pemerintahan yang bebas dari korupsi itu mensejahterakan semuanya. Rakyatnya sejahtera, ekonominya naik, maka kemudian insentifnya bupati, gubernur itu pasti naik juga. Dan ini secara legal, tidak perlu kemudian takut-takut dikejar oleh Pak Polisi, Pak Jaksa, Pak KPK. Dan KPK. KPK hadir itu tidak dagdikduk, tapi bersahabat. Gitu. Semangat anti korupsi ini yang juga dipegang oleh pemerintah Provinsi Bali, Pak ya, artinya dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahannya. Di Provinsi Bali, sejak awal saya dilantik menjadi gubernur, itu menjadi poin yang saya perhatikan dengan serius dan dilaksanakan benar-benar gitu. Jadi sekarang sih dalam pemantauan saya itu clear. Kalau terjadi masalah pasti ada yang ribut, pasti ada yang ribut. Yang korban pasti ribut dia, pasti ribut dia. Itu kan karena tadi seperti tadi itu kan korupsi terjadi. Korupsi menurut KPK itu kan di antaranya kan nyuap kan, nyogok gitu kan, antara penyelenggara pemerintah yang memberi pelayanan dengan masyarakat yang diberikan layanan. Ingin katakanlah dia cepat atau apa, harusnya dia nggak berbayar, dia bayar, sehingga mungkin dia ngantrenya harusnya 3 hari, ini mungkin menjadi 1 hari. Jadi itu membebani dan itu merusak. Jadi kan dua pihak ini paling tidak, antara pemberi dan penerima. Itu. Nah, ini yang saya cegah betul, dan sejauh yang saya ikuti sekarang ini di Provinsi Bali sudah terkelola dengan baik, dan ke depan saya berharap ini akan terus berlanjut. Saya terus memantau ini, dan saya juga mengikuti pemberitaan isu-isu negatif melalui media maupun melalui para pihak yang saya dengar dari jalur-jalur yang saya miliki, itu tentang sesuatu yang bersifat penyelewengan. Itu saya dengar betul. Kalau terjadi sesuatu, saya langsung berkoordinasi dan memerintahkan kepada kepala dinas, kepala biro maupun kepala badan untuk mencegah hal-hal yang tidak baik ini. Gitu. Karena ada kaitannya Pak, dua unsur ini, penyelenggara pemerintah dan juga masyarakat. Ada pesan barangkali Pak untuk kedua elemen ini supaya nantinya Bali bebas korupsi. Iya betul. Kalau yang bisa saya kendalikan langsung adalah jajaran, perangkat daerah dengan para pegawai. Nah sekarang di luar itu adalah ada masyarakat. Nah tentu masyarakat yang berkepentingan
Nah, dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan itu agar sama-sama tertib disiplin untuk menjalankan komitmen tidak korupsi, komitmen bersama untuk melawan tindakan korupsi seperti yang ditemakan oleh KPK dalam Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Dan sebaiknya memang ini ditumbuhkan kesadarannya sejak dini, mulai dari anak-anak, mulai dari anak-anak PAUD, bahkan anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa. Karena itu saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur melalui pendidikan di sekolah untuk mengajarkan bahwa korupsi itu tidak baik. Ya, jadi mulai dari hal-hal yang menggunakan sesuatu yang memang menjadi haknya, memanfaatkan sesuatu yang memang haknya dia, yang bukan haknya jangan. Baik, nah, Pak itu Gufron. Sehingga ini menjadi budaya hidup masyarakat di Bali. Ya. Itu untuk bisa menjadi budaya hidup, Pak, barangkali Pak Gufron ada pesan untuk Pak Gubernur, barangkali untuk pemerintah Provinsi Bali dan juga pemerintahan di luar sana. Untuk Pak Gubernur, ini bukan bentuk tak arahan, bahkan permintaan ini. Permintaan justru ya, Pak ya. Karena apa? KPK memandang Provinsi Bali adalah provinsi budaya. Oleh karena itu, kami mengharap Provinsi Bali, utamanya melalui Pak Gubernur, itu mengkampanyekan bahwa memberi ataupun memberi tip kepada pemerintahan, aparatur negara, itu bukan budaya baik. Bukan, nah, sebaliknya, kami berharap memberikan pemerintahan dan menjalankan pemerintahan yang berkeadilan, berkepastian, itu adalah yang budaya. Nah, contohnya begini ya, kenapa kemudian orang rata-rata suap? Itu karena pertama, layanannya tidak pasti, kemudian masih panjang antre, butuh pendekatan dan lain-lain, akhirnya mengakibatkan butuh calo, butuh tip. Ini yang awalnya kami berharap, mari beri layanan secara baik kepada masyarakat, dan saya yakin kalau sudah layanan publiknya itu berkepastian, semakin simpel, maka tidak perlu kemudian ada tip, tidak perlu ada calo. Nah, ini yang kami harap di Bali dan dari Bali, mari kita budayakan anti korupsi untuk Indonesia. Ya, semangat anti korupsi ini yang kita akan terus pertahankan ya Pak ya, dan juga prestasi tentunya Bali sebagai wilayah yang bebas korupsi ini semoga semakin panjang dan juga mendapatkan insentif untuk lagi-lagi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Bali. Terima kasih Pak Gubernur Pak Wayan Koster sudah bisa hadir, dan juga Pak Gufron bisa berbagi semangat anti korupsi ini. Semoga nanti acara Hari Anti Korupsi Sedunianya bisa berjalan dengan lancar dan Bali ini bisa memberikan dampak yang positif begitu, vibrasi, ya, vibrasi yang positif dan kenangan yang indah begitu Pak untuk teman-teman dan juga para penyelenggara pemerintah yang datang ke Bali. Sekali lagi terima kasih, semoga sehat selalu. Dan pemirsa, itulah obrolan kita bersama dengan Pak Gufron dan juga Pak Gubernur Bali. Semoga bisa memberikan inspirasi Anda dan kita bersama-sama memegang semangat anti korupsi. Saya Chandra Kardana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.